Ada yang berstatement seperti ini, Ibu Mega pendendam, Ibu Mega penjual Indosat, itu faktanya ya. Ada yang berstatement seperti itu. Oke, ini menurut pengalaman saya pribadi ya. Kita urai satu-satu. Ibu Mega pendendam itu mungkin pengamatan Anda, penglihatan Anda terhadap Ibu Mega ya. Oke, karena Anda belum pernah pada posisi seperti Ibu Mega, ya sah deh kalau bilang seperti itu. Kalau mungkin Anda sudah ada pada posisi Ibu Mega saat itu, nanti habis ini saya ceritakan, pasti Anda akan merasakan apa yang dirasakan Ibu Mega, mungkin bahkan lebih kuciwa ya. Ceritanya seperti ini. Ibu Mega itu ya, ketika bapaknya lengser dari presiden ya, otomatis orang-orang di sekitar bapaknya itu pada meninggalkan. Itu pasti ya. Dan Ibu Mega mungkin saat itu ya seolah-olah, mana sih orang yang dulu menempel pada bapak saya, tapi ketika bapak saya lengser atau sakit-sakitan bahkan sudah meninggal, tidak ada yang mendekat atau memperdulikan keluarga Soekarno. Itu pasti ya. Nah, ketika Bapak Soekarno sakit-sakitan ya videonya lah ya, tidak boleh ada pihak keluarga yang itu menemani ya, istrinya mau ketemu pun nggak boleh, sampai kabarnya pun dikasih dokter kaki 4 ya. Nah, di situ Ibu Mega sebagai anak pertama ya, yang mungkin saat itu dekat dengan bapaknya, tahu semua ya, tahu semua kejadian itu. Beliau melihat kejadian itu, kekecewaan beliau ya di masa usia remajanya ya. Mana sih yang namanya negara kita itu, ada negara hukum, ada polisi di situ. Apa sih, apa nggak bisa untuk menegakkan keadilan buat keluarga saya ya. Ada video itu Ibu Mega ditanya wartawan, bagaimana? Saya percaya sama polisi, saya akan melaporkan ini kepada polisi. Nggak ada tindak lanjuti ya. Di situ mungkin tambah kecewa lah Ibu Mega ya, tambah kecewa ya. Dimana sih polisi itu ketika masyarakat sipil ada ya? Dimana sih yang namanya Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Di situ mungkin kecewa Ibu Mega, kecewa berat ya. Untuk saat-saat ini ya sudahlah ya, tapi beliau mewakili ketika ada masyarakat sipil yang yang tidak menerima keadilan atau hukum yang harusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan ya. Maksud saya ya, ketika ada orang kecil atau orang sipil yang membutuhkan punya masalah, tapi kenapa yang dibela orang-orang yang punya kenalan di pihak kepolisian. Nah itu jadi dia sedihnya di situ. Beliau itu sedih ketika ada masyarakat kecil, masyarakat sipil yang menuntut keadilan ya. Dia merasakan itu karena beliau sudah pernah merasakan seperti apa yang dirasakan masyarakat kecil ya. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Terbukti kan ya, maling ayam
maling motor, bahkan nyawa melayang. Sedangkan 297 triliun hanya 6,5 tahun. Kok masa siji Lis? Banyune nyemak-nyemak tok we. Ya, itu dari versi Ibu Mega pendendam, bukan pendendam. Jatuhnya ke kecewa. Ya, kecewa berat ya. Kalau saya mengartikan. Oke, kita ulas lagi yang tentang Ibu Mega penjual Indosat. Oke, itu mungkin pemikiran Anda ya, mendengar berita-berita tentang Ibu Mega penjual Indosat ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi kalau mikir ya. Boleh mikir tinggi, ada kalanya untuk mikir di saat pendek atau dekat ya. Contoh, jika dalam sebuah rumah tangga hutang sudah jatuh tempo, debt collector sudah pada datang ya, dan hutang pun hampir jatuh ya, mungkin sudah jatuh tempo ya. Nah, apa yang dilakukan sebagai kepala rumah tangga ya, sedangkan kekayaan yang ada tuh cuman ada di dalam rumah ya. Ya tentunya mungkin akan menjual sesuatu barang yang ada di dalam rumah, motor mungkin, mobil mungkin, untuk bisa membayar hutang tersebut ya. Nah, kenapa menjual Indosat? Ya itu, contohnya seperti itu. Saya bikin yang simple-simple di dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena utang semakin banyak, utang sana sini ya. Sedangkan untuk melobi hutang lagi belum bisa, akhirnya Ibu Mega menjual Indosat ya. Itu mungkin sudah jalan satu-satunya. Nah, oke. Hasil penjualan Indosat apakah dimasukkan ke rekening pribadi Ibu Mega? Apakah hasil penjualan Indosat dimasukkan ke rekening atas nama PDI Perjuangan? Tentunya tidak mungkin kan. Pasti banyak pengawas, banyak di situ atas persetujuan bukan hanya Ibu Mega ya. Sampai di sini paham ya. Boleh berekspektasi tinggi ya, tapi juga terkadang harus lihat keadaan sekitar ya. Sekali lagi, saya bukan orang PDI ya. Ini penjelasan saya ya, bagi yang bilang Ibu Mega pendendam, Ibu Mega penjual Indosat ya. Ini mirip kejadian yang saya alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau saya dulu jual motor untuk bisa ya mencukupi kebutuhan, bayar hutang juga ya. Sampai di sini paham ya. Karena Anda mungkin berstatement seperti itu karena Anda belum ada pada posisi Ibu Mega saat itu ya. Paham?